Saya tanya, Bang, selama melakukan ini kan di boarding nih, itu pernah ketahuan nggak? Pernah. Sama siapa? Sama teman saya. Jadi ketika kelas 8 dia melakukan oral seks itu, ketahuan temennya. Terus reaksi temennya gimana? Diam saja. Diam, oke. Nah, satu ketika udah kan, mereka ketemu berdua yang tadi melihat itu ngobrol-ngobrol. Ternyata si temen yang melihat tadi itu punya kelompok tersendiri yang melakukan hal yang sama, bayangkan. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pad Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Boom, boom, boom. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Berarti biar mati nggak kosong amat. Berarti yang nggak remaja nggak masuk dong. Ya masuk aja kan. Sejatinya kan kalau nggak nih remaja yang nakal gimana? Buat pop culture ya, pop culture kan lebih pada ke pemuda. Oh iya, sih. mantap. Kak, ini kasus yang lagi hype, Kak. Apa? Kenapa sih? Lagi sedih kayaknya. Sedih banget saya. Gimana? Kasus yang lagi hype di salah satu daerah namanya Agam, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 40 orang santri disodomi. 40 orang santri diruda paksa. Astagfirullah. Pas ngelihat terus dengar kabar itu, rasanya tuh pelakunya kan 2 orang nih, Kak nih. 2 orang. 2 orang ustadznya, iya nggak, yang setiap sebetulnya hari. kalau seperti ini layak sih nggak disebut satu kayak gitu, kan jadi ini ya. Oke lah, ustadz dalam tanda kutip lah, Kak ya. Karena yang harusnya ustadz tuh kan mengayomi ya. Terus dia mendidik, mengarahkan yang baik gitu. Ini kok malah jadi pelaku yang ini serem banget, Kak. Serem banget ini, Kak. Kayaknya jadi kita ketika mendengar kata ustadz itu jadi gimana gitu ya. Ya, betul gak sih? Jadi serem-serem amat gitu. Ini sebenarnya orang kan udah ngaji ya. Ini maksudnya kok bisa, kenapa sih mereka gitu, Kak, gitu. Makanya sekarang hari ini kami undang Kak Sinyo lagi buat ngejelasin ini 40 orang, Kak. Ya, ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu beritanya, lihat di sini ya. Beritanya sekilas. Iya. Memang ya mengenaskan ya. Ada seorang ya katakanlah guru, ustadz mungkin, tapi menyodomi ya, memperkosa anak didiknya gitu. Kan ini membuat serem gitu ya, siapapun banget. Jadi sebetulnya ini tuh bisa terjadi di manapun dan siapapun, Bang. Jadi saya panggilnya Bang ya. Ya boleh dong. Saya panggil Kak gitu. Nih ya. Jadi memang kalau udah berhubungan dengan seks itu nggak memandang suku, nggak memandang agama, ras, mau di sekolah boarding, mau di sekolah khusus pesantren umum atau apapun, itu ada sebetulnya. Saya kasih contoh ya beberapa ya supaya pemirsa dan Bang Fet tahu. Jadi kayak di beberapa yang lapor ke kami, itu memang sebagian besar itu yang masuk adalah yang boarding school. Ya, tapi ada yang non boarding, yang umum gitu. Kenapa yang boarding lebih banyak? Bukan berarti berarti yang di boarding lebih banyak dong melakukannya, enggak. Karena memang yang terdata itu di boarding. Karena kan mereka kumpul kan, terus ketahuan gitu. Nah kalau di yang umum, misalnya nih Bang Fat di sekolah di umum, misalnya di sekolah A gitulah. Pulang kan sudah bukan urusan kami kan? Ya. Betul enggak? Udah bukan urusan sekolah kami lagi. Ini udah ya sudah kan mau ngapain kayak mau ngerjakan seks dan sebagainya kan nggak ada urusan. Nah paling kalaupun ada sekolah yang lapor ke Peduli Sahabat itu ketika dia membawa atribut sekolahan. Contohnya misalnya ada 100 sekolahan lapor ke kami, kasih ini bagaimana nih penanganannya, karena dia dalam tanda kutip ngomongin soal LGBT ya, dan mendukung ya gitu. Nah pas Qadarullah-nya pakai seragam sekolah. Nah ada yang
melihat kemudian komentar itu sekolah A misalnya. Nah kan itu berarti mau nggak mau sekolah ikut campur dong. Jadi ini tadi baik di sekolah boarding maupun umum sebenarnya sama aja ya. Ada jumlahnya juga mungkin kalau yang umum bahkan kita nggak tahu ya, tapi mestinya juga ya sama banyaknya gitu. Nah cuma kalau yang di boarding kan ketat. Iya. Kalau yang umum kan enggak gitu. Nah jadi memang dua-duanya ada tanpa memandang. Ada potensi lah ya. Iya, ya termasuk misalnya di TNI itu juga ada. Saya punya klien, kalau dulu saya nggak berani ya bilang TNI, bilang polisi, tak bilangnya aparat gitu. Nah sejak Panglima TNI mengatakan bahwa itu pengumuman bahwa LGBT ada di jajaran TNI dan Polri. Nah saya sekarang berani nih. Jadi di sana pun juga ada gitu kasus-kasus seperti ini. Jadi memang kalau istilahnya oh ya ternyata di pesantren banyak gitu ya, memang ada. Tapi di tempat lain pun juga ada. Tadi tidak memandang suku, agama, ras, lembaga apapun, termasuk lembaga-lembaga negara. Yep. Contohnya ya beberapa lembaga negara yang nggak saya sebutkan ya ketika mengundang saya itu juga kasus-kasus seperti itu dan nggak berhubungan dengan boarding. Bahkan petingginya tuh bilang seperti ini, Kasino terus bagaimana ini kami memberi hukuman dalam tanda kutip ya, atau memberi aksi apa ini? Apakah perlu kita mutasi ke tempat terpencil gitu? Iya, sama saja Bapak Ibu kalau tempat terpencil malah ngajarin gitu kan gitu. Akhirnya dia bawa virus itu. Iya, jadi kayak ini tuh buah yang muncul yang kemudian kita terkaget-kaget gitu. Padahal kalau mungkin teman-teman yang dulu masuk di pondok pesantren itu ya sebetulnya itu hal yang dulu juga ada gitu. Cuma kan tidak seheboh sekarang. Kenapa? Karena memang sekarang pondok-pondok pesantren yang atau boarding yang berbau-bau Islam itu lagi apa sih? Lagi naik daun sehingga menjadi sorotan tuh. Begitu ada kasus sorot gitu ya. Jadi memang ini terjadi di manapun ya, tidak memandang tadi. Jadi di berbagai tempat ada. Nah, cuma memang menjadi sorotan ketika pondok pesantren itu pondok pesantren dan pelakunya itu yang ustadz gitu. Ya kan, yang kalau misalkan di tempat umum misalnya, even misalnya itu antara guru dan pelajar misalnya udah nggak kelihatan kan dia ngamal kayak ngapain, nggak ketesin. Kalau ini tuh betul-betul yang kan pikiran orang, oh ya aku di sekolah agama nih, sekolah yang tentunya mengajarkan tahu gitu, ya akhirnya akan menjadi sesuatu. Misalnya ini putih semua tuh tiba-tiba ada yang hitam tuh, nah itu kan kita serunya ke hitam gitu, exposure kan. banget tuh Kak. Ya atau kebalik, hitam terus ada yang putih gitu, seperti itu. Jadi memang akan menjadi sangat spesial gitu. Iya, makanya ketika isunya yang meledaknya ada di pondok pesantren, makanya mungkin itu jadi masyarakat bilang, ih pondok pesantren tuh padahal gitu. Iya. Kalau pelakunya non agamis, kemungkinan akan nggak seperti itu tanggapannya gitu, ya, karena yang namanya itu ya, orang yang di Medan itu ya. Nah makanya ini yang mau saya tanyakan, apa ada di luar pondok pesantren yang menjadi contohnya gini Kak, gimana ya supaya nggak salah diksinya saya. Yeah. Di luar agama Islam ada nggak yang menjadi pelaku hal demikian di bidang ini pendidikan juga? Kalau Islam kan pondok pesantren. Iya. Kalau di non Islam saya nggak tahu namanya apa. Iya, jadi maksudnya yang dia modelnya agama tapi juga boarding, tapi juga melakukan hal yang sama tapi bukan Islam gitu. Exactly. Ya. Nanti pemirsa ya atau Bang Fed bisa cari film. Jadi ada salah satu film, saya kok lupa ya namanya ya. Coba mungkin sambil dicari. Oh boleh. Jadi pokoknya ada spot-spotnya gitu. Saya lupa bukan on the spot sih, bukan, saya lupa namanya. Spot itu Kak, itu yang ada di TV itu. Trans 7 itu. Ya, jadi ada salah satu wartawan itu dia menyelidiki ya kasus di di Vatikan. Jadi
kan Roma berarti Italia. pendeta itu kan dia nggak boleh nikah gitu ya. Kalau yang di Katolik, kalau yang di Kristen kan masih dibolehkan. Kristen Protestan gitu. Nah itu ternyata ada wartawan yang menyelidiki. Nah dibuatlah film. Dan itu berdasarkan fakta dan data itu bikin heboh, dan film ini mendapat semacam beberapa penghargaan gitu ya karena hasil penelusuran tadi. Jadi sama sebetulnya di bukan cuma hanya yang Muslim saja, di yang agama lain pun juga sama gitu. Saya lupa judulnya itu apa, pokoknya ada spot-spotnya gitu. Nanti sambil dicari buat teman-teman yang tahu di sini coba ya. boleh gitu. Di komen kali ya. Ya biar kalian muncul gitu ya. Gitu. Itu intinya dan di yang lain pun juga sama. Sama ya Kak? Iya, di misalnya agama Hindu, agama Buddha itu juga sama. Cuma memang kenapa tidak terekspos misalnya. Itu karena memang kan ya udah kayak jumlah kalau berhubungan dengan Muslim itu sangat sensitif sekali kan. Iya, karena Muslim minoritas di sini. Jadi kalau minoritas kena suatu hal yang buruk, exposure-nya lebih kencang tuh kalau minoritas. Jadi memang sebetulnya bukan cuma bukan di Indonesia saja, secara global ya, dunia itu memang kalau berhubungan dengan Muslim. Sentimen negatifnya kayaknya arahnya lebih lebih kuat gitu. Iya, bahkan beberapa tindak teror pun yang dilakukan oleh non Muslim nggak biasa aja kan. Biasa aja kayak kasus Salam Sutra itu bukan teroris gitu loh. Atau misalkan kayak Zionis Israel itu ya dianggap hal yang biasa. Tapi kalau sudah menyangkut sedikit aja Muslim, nah itu kayaknya akan menjadi highlight yang kayaknya kalau digoreng kalau Muslim enak banget. Mungkin juga berhubungan dengan yang nanti yang akan komentar dan sebagainya. Kalau minta maaf kalau misalnya orang berhubungan dengan Hindu, Buddha atau agama yang lain, agama di luar Islam, kayak nggak bakal menarik perhatian yang ini ternyata gitu, enggak. Jadi memang selama ada yang bau-baunya Muslim. Kayaknya akan menjadi perhatian yang luar biasa. Nah, di yang non itu, di luar itu ya biasa aja. Kan ada tuh waktu itu pendeta melakukan misalnya meninggal di salah satu hotel gitu ya. Tapi itu pendeta ya? Nanti tolong editor coba ditampilin itu beritanya. Dan itu biasa aja gitu kan. Maksudnya ya udah masyarakat ya udah biasa. Tapi kalau misalnya nih Ustadz ngapain ngamar, makanya jangan sekolahin anak di pondok pesantren. Ya bakal ada yang bilang kadrun lah. Dan itu berlaku kalau sepengetahuan saya secara internasional gitu. Maksudnya ada yang berbau-bau misalnya di dunia internasional misalnya kritik minta maaf ya Yesus atau Buddha itu ya biasa aja. Maksudnya nggak begitu yang akan bikin. Tapi kalau begitu misalnya Nabi Muhammad amarahnya luar biasa gitu kan. Itu yang menarik perhatian mereka, sehingga kalau yang berhubungan dengan Muslim akan sangat di highlight gitu. Ajib ya, Masya Allah. Makanya saya bangga jadi seorang Muslim. Yes. Nah itu Kak, balik lagi. Itu sebenarnya apa sih yang mendasari mereka itu akhirnya sampai melakukan hal-hal demikian gitu. Apalagi tadi 40 orang disodomi. Itu saya belum baca lengkap tuh Kak. Mungkin Kak Sinyo udah neliti lebih dulu. Boleh diceritain gak? Ya jadi memang masalah utama kejahatan seksual dalam bentuk apapun itu kan karena laki-laki. Kebanyakan kejahatan seksual kan didominasi laki-laki. Ada perempuan tapi nggak banyak gitu. Misalnya Bang Fe diperkosa sama perempuan 5 kan mungkin senang kan. Janganlah. Maaf ya istrinya. Enggak, maksudnya misalnya nih. Suban. Misalnya gini, misalnya ada perempuan diperkosa 5 laki-laki. Orang akan. Tapi kalau sebaliknya kayaknya ya kayak nggak biasa aja gitu. Iya kan, jadi memang kejahatan seksual itu kebanyakan dari si laki-laki karena memang tadi tidak bisa mengolah kantong spermanya. Kan sudah saya sering jelaskan kalau kantong sperma laki-laki itu perangkat-perangkatnya penuh setiap 3 hari. Nah ini nih yang jadi masalah. Jadi satu, memang si laki-laki tadi tidak diajari untuk mengelola kantong sperma. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang
sistem sistem sosial kita itu belum mendukung ke arah kebaikan, ke arah yang lebih baik secara sistematis. Yes. Kita mulai dari negara dulu misalnya ini saya calon presiden. Amin. Amin. Misalnya saya Bang Fed nih akan tertarik seperti apa kalau misalnya Bang Fed milih saya kalau saya bangun jalan tol, gedung bertingkat, pokoknya yang keren-keren gitu, yang fisik, dibandingkan nanti akan saya bangun sistem sosial. Saya yakin Bang Fed akan yang pertama dong gitu, karena memang nampak gitu. Sehingga sistem sosial kita itu belum terbangun dengan baik secara negara dari zaman Bapak Soekarno sampai Bapak Jokowi saat ini. Jadi untuk sistem sosial itu masih belum digarap dengan serius. Contohnya misalnya ada kejahatan seksual, itu ya jangan orang tuanya, RT RW bingung, kelurahan bingung, karena nggak ada SOP standar. Bagaimana nanganinnya nih kita ya? Gitu. Nggak ada standar. Contoh yang kami tangani ya, ini contoh real nih. Jadi misalnya presiden membuat kebijakan bangun jalan tol, kan itu menimbulkan ekonomi kan, banyak pekerja datang, tapi nggak dipikirkan dampaknya gimana nih pekerjaannya. Nah kami menangani anak-anak yang karena mereka tinggal di rumah satu peta, anaknya itu melihat bapak ibunya melakukan hubungan suami istri, hubungan seks. Jadi nggak perlu nonton bokep gitu. Jadi kalau nonton apa gitu kan, ya si anak itu nonton, kan ini nggak nonton langsung gitu, live gitu. Nah itu kan pengaruhnya akhirnya dia mencontoh ke teman-temannya gitu. Itu dampak sosial itu secara negara. Jadi memang kita harus mengakui walaupun sudah ada P2, TP2, LK3, tapi belum menyentuh secara esensial tentang sistem sosial itu sendiri gitu. Itu secara negara. Kemudian secara kelembagaan sama aja. Tadi berhubungan dengan pondok pesantren kan lagi hip kan? Iya bener. Pondok lagi. Kemarin yang di Depok pondok juga. Misalnya saya tanya nih, misalnya Bang Feb punya uang miliaran gitu. Sudah ini kan pengen bikin sekolah kan? Enggak? Wah saya pengen sekolah karena apa? Amat jeriah gitu. Nah tapi tidak disertai dengan sistem yang disiapkan. Misalnya nih bagaimana mencari narasumbernya. Ini ustadz-ustadznya ada peluang nggak untuk melakukan tadi sodomi dan sebagainya. Terus si anak-anaknya edukasinya seperti apa, sistem tempatnya dan kok bisa itu melakukan nggak ketahuan misalnya. Terus pelaporannya seperti apa gitu. Jadi berlomba-lomba membuka lembaga pendidikan karena memang laku ya, karena kan masyarakat pengen anaknya tumbuh lebih baik kan dengan agama. Iya betul. Sementara dia nggak siap gitu dengan sistemnya tadi. Coba ini misalnya tadi yang di Agam ya, udah ketahuan. Pertanyaan saya, 40 anak ini mau seperti apa? Ya kan kasihan. Penanganannya seperti apa? Didatangkan dari mana? Kan nggak cuma sekedar minta maaf nih. Datang ke psikolog sudah enggak. Itu traumanya bisa berkepanjangan. Pasti traumanya panjang ya kayak. Bahkan akan minta maaf ketika dia disodomi dan mengalami kenikmatan, dia akan bisa menjadi calon pelaku yang baru. Waduh, astagfirullahaladzim. Berarti dia menciptakan monster baru dong. Nah, bisa jadi seperti itu kan stimulusnya. Jadi itu di lembaga itu belum siap. Nah, yang ketiga nih stimulus ketanggihan teknologi yang zaman saya dulu belum ada. Teknologi sekarang kan juga sangat terbuka kan, sehingga tadi ketika si laki-laki berhasrat nggak adanya ya nonton bokep, nonton apa itu aksesnya sangat, itu akan menumbuhkan stimulus karena kan seks itu dia akan berubah bentuk, dia akan bosan. Bang Fred kan bosan kan sama bukan sama istri ya. Gaya lah misalnya nih minta maaf nih ketika melakukan hubungan suami kan bosan kalau cuma gitu-gitu doang gitu. Ada pengen yang misalnya ayam kalkun doang helikopter gitu. Jadi apa namanya? Nah, sacrifice. Nah, dia akhirnya akan ya itu nonton bokep ya, terus mulailah coli, onani, masturbasi, mulailah masuk ke termasuk akhirnya ya nggak mungkin kan dia langsung melakukan sodomi, enggak. Dia kan awalnya nonton bokep dulu, coli, onani, bosan, akhirnya ini ada objeknya. Nah seperti itu. Jadi
tiga hal tadi yang akhirnya sekarang luar biasa itu. Saya ngerti ini mungkin ada kaitannya ketika kemarin kita bahas sebelumnya, di video sebelumnya kan kita bahas terkait biseksual. Jadi orientasi seksual seorang tuh bisa berubah ya? Nah ya bisa. Salah satunya seperti itu. Jadi bisa bergeser. Jadi memang orientasi seks itu, arah orientasi seks itu bisa bergeser-geser. Itu kesepakatan ilmuwan. Nggak ada yang nggak setuju. Nah bergesernya seperti apa? Macam-macam. Salah satunya kebiasaan tadi. Mungkin awalnya dia nonton mau nggak mau terus mengakses video porno, mulai onani sendiri, mulai kayaknya kane juga nih kalau kira-kira ada cewek. Makanya tadi saya pikir ini orang 40 orang disikat semua. Iya. Apa dia nggak mikir efek dari itunya setelah dan itu loh Kak? Itu pun kita juga nggak tahu ya, apakah di riwayat sebelumnya memang ada, apakah keteris semua ya, kedeteksi semua dan sebagainya kan kita nggak tahu. Enggak, ini mesti harus ditelusuri sampai titik. Iya, jadi ujung memang pangkalnya sampai akar-akarnya Kak. Terus nanti misalnya nih setelah ketangkep dia diapain coba? Itu juga belum ada sistem kan. Karena memang kita kan pernah dulu maju ke MK misalnya. Ketika ini harusnya dihukum, itu ternyata dipatahkan kan, dibatalkan waktu itu. Nah, dan repot ini. Kalau seperti ini hukumannya apa? Belum ada hukumannya, paling nanti masuknya ke pencabulan, pecah bulan dan sebagainya. Berarti dia selama 40 itu dia yang jadi ini topnya ya? Nah, kurang tahu. Bisa kita ketemu kita tanyakan ya. Jadi belum tahu, tapi mestinya kalau dari baca beritanya ketika bilang memperkosa, arahnya sih dia yang menyodumi arahnya ya. Tapi kan perlu klarifikasi. Iya, makanya kalau bicara tadi masalah orientasi seksual itu dia akhirnya bisa bergeser. Boleh jadi ketika dia bosan jadi top, dia pengen ngerasain bisa jadi sodomi juga. Iya, bisa jadi seperti itu. Enggak, maksud dia enggak kepikiran impact dari apa yang dia lakuin itu, Kak. Kalau sudah berkaitan dengan seks itu apa ya, Bang? Kayak semacam kita tuh kayak hilang akal itu. Nggak, tapi itu laki loh Kak. Iya, akal tuh kayak nggak apa sih? Akal tuh kayak nggak, ya sudah nggak minta maaf nih ya. Saya kayak anggota DPR tahu tuh. Kan kita lihat kan ada beberapa anggota DPR nonton bokep terus disorot gitu. Atau misalnya kasus Saipul Jamil misalnya. Hap itu yang hap. Iya kan, maksudnya tuh dia kan mesti mikir kan, masih ini nanti kalau ketahuan bakal bla 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 dan sebagainya kan, dia mesti terpikirkan. Tapi ya udah. Tetap tapi ini murid-murid loh, calon generasi muda yang akan ngelanjutin estafet dakwah. Iya, itu tadi kalau sudah berhubungan dengan hasrat seks kayak ya sudah buta gitu ya. Nggak, karena si pelaku ini saya lihat ini, saya nggak mau generalisir sebuah kelompok ya. Yeah. Tapi kalau melihat dia dengan gaya ibadahnya yang lebih ke sufi dan tasawuf, itu kan pendekatannya justru mereka malah ini ya masalah seks nggak begitu ya, gitu. Apalagi dengan kiai ternama juga gitu. Nah mungkin circle-nya si pelaku ini tidak tahu tadi cara mengolah kantong sperma. Maksudnya ya anggapnya kalau udah kita ternyata ada mekanisme sendiri, memang selama kita masih sehat laki-laki sampai tua pun dia akan memproduksi terus tuh. Nah itu tuh mungkin yang nggak mereka ketahui ya, mungkin sehingga akhirnya bingung gitu mau ngapain gitu. Udah sih, maksudnya kalau lu udah onani udah coli aja gitu loh Kak. Oh nggak bisa. Jadi tadi sifat seks tuh kayak bosan. Iya itu maksudnya, ini kan ungkapan saya aja gitu ya, maksudnya. Apalagi gini Bang, kayak mungkin saya kurang tahu ya, ada penyertaan di bawahnya, misalnya ada minta maaf ada gangguan ketika dia masa kecil atau dalam tumbuh kembang, sehingga dia membutuhkan di hubungan, misalkan membutuhkan ayah atau apapun itu. Nah ada di situ tuh, jadi bukan sekedar ngeseksnya itu. Saya kemarin baru dapat klien baru kemarin kita ketemuan, itu lucu Bang, dia heteroseksual, tertarik sama perempuan. Nah suatu ketika dia itu diajak nonton bokep heteroseksual. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama teman laki-lakinya, mahasiswa. Apakah mereka berdua homoseksual? Enggak, heteroseksual. Itu nonton, terus sambil nonton itu mereka berdua itu sama-sama onani bareng, enggak saling oral seks, enggak cokil bareng lah gitu. Pokoknya onani atau coli bareng-bareng gitulah. Dan
dia mendapatkan kenikmatan di situ. Nah akhirnya dia masuk ke kayak kalau pas bosen gitu, lagi stres, salah satu pelarian stres ke seks kan. Itu dia akan cari di aplikasi sama jenis, janjian, ya Cuman buat nemenin dia nonton. bukan melakukan onani bareng di SPBU, di kamar mandi SPBU. Itu beberapa kali gitu. Oh berarti awalnya tadi tuh pertama kali dilakukan sama itu tuh. temennya. Iya, jadi kayak dia tuh terus Kayak ke trigger ya. kayak terus jadi punya fantasi tersendiri. Iya. Nah seperti itu. Nah apalagi misalnya ternyata dalam tumbuh kembangnya ada bagian-bagian yang dia miss gitu, sehingga yang dorongnya awalnya hanya sekedar seks ditumpangi dengan fantasi-fantasi lain yang akhirnya nanti akan muncul hal yang aneh-aneh itu. Saya kasih contoh ya Bang, misalnya yang berhubungan dengan fetis misalnya. Iya. Itu kan saya masih ingat dulu misalnya Madonna itu kan kalau nyanyi gitu kemudian Energik. bukan, celana dalamnya dicopot terus kemudian dilempar Oke. gitu kan. Nah mungkin bagi orang yang masih minta maaf normal gitu ya, ketika mencium apaan sih, pesing kan, Iya pesing bener, apa gitu. jorok. Tapi bagi mereka tuh ya wah itu mungkin jadi fantasi yang kemudian ada hasrat kemudian ditumpuki dengan fantasinya dia itu. Iya sama kayak orang fetish yang ngeliat kain jarik terus dia horny gitu. Nah gitu, jadi memang ya akan melebar kemana-mana gitu. Tuh buat teman-teman yang suka coli bareng sama temennya coba jangan lagi deh. Iya bener, ngeri ya. Ya nanti akan Tahu-tahu lu besok harus kok sambil melihat mereka kasihan yang lagi nyampe ke kemayoran. Gitu. Maka kalau kayak tadi Kak, berarti kan harus dari kedua pihak diwawancarai Kak. Ya sebetulnya memang baik si pelaku sama si korban. Kalau saya bilangnya sih terduga pelaku. Kenapa terduga? Karena gini, harus secara hukum harus sampai betul-betul dinyatakan bersalah. Kan ini belum kan ini baru berita. Kemudian mencuat gitu kan. Kalau mestinya betul-betul pelaku itu ketika sudah disah oleh hukum, ini betul pelaku, ini korban. Nah seperti itu. Jadi terduga pelaku dan terduga korban ini harus didalami lebih lanjut, karena bisa jadi aktivitas tadi itu akarnya tuh macam-macam gitu. Akarnya sehingga kalau cuma ternyata dia nggak bisa mengelola kantong sperma, kan nggak sesepele itu gitu. Ini cuma gara-gara nggak bisa mengelola kantong sperma. Iya, Pasti ada kelainan tadi ketika dia naik dari onani dia nggak puas, akhirnya dia berfantasi untuk sama anak-anak muridnya ini, santrinya. Nah makanya memang lembaga-lembaga ya harus hati-hati ketika mencari pekerja. Memang tadi masuk ke sistem tadi kan. Jadi lembaga ini ya harus siap menyiapkan sistemnya. Misalnya contohnya kan untuk PPDB kan diseleksi kan. Ya. Ini misalnya nih ditemukan ini anak berpotensi dia akan melakukan hubungan seks bebas misalnya, apapun itu bentuknya ya sebaiknya nggak usah diterima, kasihan. Atau guru nih harus berpotensi, nah kan ada alat ukurnya tuh. Alat ukurnya itu apa? Saya kan bisa buat. Nah ini Kak maksudnya mohon maaf saya potong ya Kak ya. Kalau saya melihat dari fakta di lapangan, beberapa teman saya yang kerja atau dia sebagai pengabdi di sekolahan, itu hal-hal kayak gitu justru mereka nggak punya alat ukurnya Kak. Iya memang. Ketika udah kejadian baru mereka akan ini bagaimana ya? Ini bagaimana cara mengobatinya gitu loh. Iya memang sebaiknya memang sebetulnya kita mau menggunakan kecanggihan teknologi juga bisa. Kalau misalnya semacam di beberapa institusi semacam TNI itu sudah mulai menggunakan kecanggihan teknologi. Jadi semua pendaftar itu emailnya itu akan ditrace kerjasama dengan Telkom dan sebagainya. Sehingga ketahuan dia buka apa saja, arahnya ke kanan, ke kiri atau ke bebas dan sebagainya. Itu akan sangat membantu. Nah tapi juga setidaknya kita punya perangkat tuh, kan saya lulusan psikometri ya. Jadi pembuatan alat ukur untuk di bidang sosial. Jadi kita harus tahu tuh poin-poin apa yang ini kayaknya arahnya akan berpotensi. Bukan kita mengejudge ya. Tapi ini misalnya nih kita udah ketahuan ternyata dia kecanduan pornografi, ya jangan diterima dong. Karena kalau dia kecanduan pornografi dia pasti akan praktek.
akan nggak tahan gitu. Minimal bentuknya tadi coli atau onani gitu kan gitu. Belum nanti ke yang lain-lain. Jadi memang lembaga tadi harus setidaknya walaupun di negara belum kita kalau bicara negara kan terlalu luas. Setidaknya lembaga itu mau memperbaiki diri mulai dari perekrutan karyawan, PPDB-nya, sistemnya, misalnya nih misalkan ruangan guru BK atau kepala sekolah itu nggak boleh tertutup. Harus harus berupa kaca, terlihat dari luar. Kita nggak tahu, betul kan? Betul, saya dulu sekolah tertutup sih Kak. Nggak boleh berduaan di dalam ruangan tertutup berduaan gitu. Baik, termasuk itu sesama jenis. Jadi kalau misalnya nih lembaga tadi boarding school itu udah terlanjur, ya semestinya diawasi gitu. Itulah kenapa saya pernah usul di beberapa lembaga ya termasuk waktu itu ke Sumbar, Sumatera Barat. Semestinya akreditasi itu nggak sekedar sekolahannya tapi juga boardingnya untuk sekolah boarding. Betul. Kalau misalnya sekolah umum kan Bang Faid kan mesti nyari akreditasinya gitu kan. Itu kan cuma untuk kurikulumnya, pembelajarannya. Tapi kalau kita sudah masuk ke boarding school kan bukan cuma sekolah. Di sana ada boardingnya. Nah itu harusnya ada akreditasi, betul nggak? Betul. Misalnya apakah CCTV-nya lengkap, kamarnya tertutup apa terbuka atau bagaimana, itu kan mestinya ada. Nah sayangnya itu belum ada di Indonesia. Bahkan kalaupun itu ada juga nggak bisa membuat mungkin jangka serangnya dari pihak-pihak yang terlibat agak diperkecil ya Kak. Tapi tetap aja harus sekolah ini harus punya standar itu kan? Iya. Untuk mengantisipasi. Iya makanya tadi. Kalau itu terpenuhi itu akreditasinya mulai dari perekrutan karyawan dan sebagainya setidaknya akan mempersempit walaupun tetap mungkin ada ya tapi memperkecil itu kemungkinan untuk melakukan karena kan itu bisa saya bilang tadi sejak awal bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun kan bisa jadi antar yayasan misalkan pegawai yayasan gitu. Iya saya pernah menemui jadi ada yang itu di sebuah lembaga sekolah itu gurunya dimintain tolong sama salah satu saya lupa sekretaris atau bendahara gitu ya memperbaiki laptopnya gangguan pas dibuka isinya bokep semua hubungan sama jenis. Nah ternyata antar yayasan itu saya lupa sekretaris sama bendahara itu ada hubungan gitu. Sekretaris sama bendahara. Iya, jadi saya lupa ya intinya ada hubungan spesial gitu sesama jenis. Nah kan jadi heboh tuh para guru-gurunya kan bingung. Nah kembali lagi belum ada perangkat, belum ada sistem yang bagaimana nih kalau seperti ini. Minimal setidaknya lembaga. Nah sayangnya belum ada pilot project. Contoh ya. Nah makanya ketika saya mau bikin sampai sekarang belum jadi mungkin ada yang mau nyumbang teman-teman. Nah ini maksudnya silakan nyumbang. Ini maksud saya pilot project ini kapan mau dikerjakan dan kapan bisa kita presentasikan ke jadi kalau umum. Itu ada project-nya kan enak. Misalnya lembaga ini mau belajar sehingga nanti kita enak bikin akreditasinya. Berdasarkan akreditasi Peduli Sahabat misalnya. Ya. Itu untuk boardingnya A. Enak kan? Iya dong. Bang Fed sekolahnya A. Boardingnya C misalnya. Apa ini? Kenapa bisa C? C kan nanti nilainya kelihatan. Ternyata CCTV-nya nggak lengkap. Dan peraturannya nggak ada seperti itu enak kan jadi memang ya ini problem tadi. Tapi kasihnya siap kalau untuk dilibatkan di salah satu misalnya yayasan ingin mau ketemu kasihnya. Insya Allah undang ngobrol bagaimana harus membangun siap, ini. Siapa tahu ya kalau saya diundang terus kasihnya butuh asisten kan bisa. Nah, ikut. Lucky Pet akan juga nanti kita turun ke Lucky Pet Go to School. Pergi ke sekolah. Nggak memang pas ini ya kakaknya Bang Adam itu dia di salah satu sekolah swasta itu ada itu mau ngundang kami dan Ayla saat itu. Mau edukasi terkait masalah LGBT sekaligus baik dari untuk murid-muridnya ataupun dia buka ini TFT training for teacher ya kayak Iya. Tapi sampai hari ini belum terjadi gitu. Padahal sudah ada korban di sana karena
Gini, lesbian. kalau dari pengalaman saya Bang Pet, jadi gini, ketika ada kasus tuh heboh tuh. Udah ngadakan seminar, itu korban terduga korban sama terduga pelaku diurusin sudah. Nah, seperti itu. Jadi nggak akan habis-habisnya. Cuma seperti itu doang. Jadi ada ngadakan seminar sudah ada yang bisa. Padahal itu kan sistem. Harusnya itu berkelanjutan ya Kak. Iya. Panjang ya. Nggak bisa. Jadi cuma kalau hanya sudah sekedar dibikin seminar. sistem ya tadi mulai dari BPDB sampai pengelolaannya sampai penanganannya kan enak. Kalau dijalankan tiap lembaga gitu. Sehingga apa-apa tuh enak. Misalnya ternyata minta maaf ya si terduga pelaku tadi di blacklist kan bisa dikirim ke semua ini nih semua sekolah yang berhubungan dengan boarding kan enak. Ya gitu. jangan diterima lagi nih orang nih penyakit nih. Ada listnya gitu kan enak. Nah itu kan ya belum ada gitu. Jadi Tapi itu bisa dibuat ya. mestinya bisa. Asal ada waktu bisa kan dibuat Kak ya. Ada waktu ada bisa. Nah masalahnya ya belum ada gitu sehingga kadang dia dikeluarkan dari kan biasanya dikeluarkan ya atau dihukumlah setahun 2 tahun dari pengalaman saya. Setahun 2 tahun doang. Iya setahun 2 tahun. Hukuman pelaku kayak gitu. Iya kalau di Indonesia kadang mereka akan kalau di penjara akan jadi bully-bulian bagi. Iya nggak apa-apa bagus. Patah-patah juga nggak apa-apa sebenarnya. Masalahnya kalau ternyata mereka menikmati gitu disiksa tapi sambil BDSM dong nih. Ya, Iya. udah masokis. Nah kemudian setelah keluar tuh setelah keluar ternyata bisa masuk ke lembaga yang lain yang hampir sama. Nah itu kacau kan. Karena saya mengalami beberapa seperti itu. Jadi dia di kepergok misalnya melakukan ya pelecehan seksual ke sesama jenis atau ke lawan jenis lah sama aja apapun ya. Kemudian dikeluarkan kan. Iya. Pindah tapi di sekolah yang modelnya hampir sama gitu ya. Dan dia kan ngelakuin itu lagi gitu. Iya. Karena beberapa klien saya ada yang dengan lawan jenis. Jadi dia ketika SD si gurunya ini melakukan pelecehan pas anak-anak SD itu. Perempuan ya dipegang payudaranya dan sebagainya. Terus nggak terdeteksi ketahuannya setelah dia keluar. Tapi dia keluarnya pindah ke sekolah SD yang lain gitu. Atau SMP akan repot. Kita mau mengejarnya susah gitu. Nah makanya tadi kalau ada sistem yang terkoneksi ya kayak akreditasi tadi sehingga enak tuh ketika ini ada melakukannya pencurian hukumannya sekian enak kan. Sehingga ya udah jangan diterima di pendidikan. Dia harus usaha sendiri atau apa gitu. Oke Kak, itu kan yang saya dengar juga bukan cuma dari sekolah swasta atau boarding school atau yang lain, di sekolah umum pun pasti ada. Ya, itu. Nah ini kan mestinya jadi perhatian pemerintah juga Kak. Nah ini nih yang masalahnya kalau sekolah umum karena minta maaf ya bukannya saya mendiskreditkan. Iya mendiskreditkan sekolah umum enggak. Mereka nggak mau tahu selama nggak menyangkut pakai atribut sekolah itu bukan urusan dia apapun itu mau minta maaf misalnya dia sekolah Islam terus lepas jilbabnya apa itu selama itu udah di luar sekolah iya paling cuma bisa mengingatkan doang. Nah termasuk yang arahnya misalnya ke sesama jenis dan sebagainya ya yang nggak bisa. Itu diatur dalam apa di dalam makanya nih kan maksudnya repot, itu kan? Diaturnya dalam apa sampai sekolahan tidak bisa untuk melakukan hal yang lebih tegas gitu? Secara hukum kita belum jelas. Nah akhirnya turunannya sampai ke sekolah kan juga mereka bingung mau ngapain gitu. Wah. Tadi makanya selama tidak membawa nama sekolah dan sebagainya ya sudah. Ini didukung oleh kaum-kaum yang mendukung bahwa selama itu urusannya di kamar ya terserah mereka dong gitu. Jadi memang mereka aktivis-aktivis pro LGBT itu juga kerja di bawah. Iya, maksudnya ya udah itu kan urusan mereka di kamar selama nggak bawa masing-masing. Padahal kan kalau dalam Islam mestinya kita mengingatkan kan, mengajak, menyisir gitu. Nah cuma ya beberapa lembaga yang melakukan itu dulu contohnya EPI ternyata dianggap keliru gitu. Yeah. Ya sudah, ya akhirnya sekarang posisinya seperti ini. Nah, itu yang membuat tadi para orang tua jadi itu khawatir tuh. Pasti kalau saya sebagai orang tua saya akan berpikir ini gue mau masukin anak gue ke pondok tapi resikonya lebih besar dari misalnya orang awam nih. Saya masukin anak saya ke pondok tapi dengan case-case yang terjadi hari ini di lapangan saya
akan kemungkinan lebih worry untuk naruh anak saya di pondok. Karena tadinya saya berpikir pondok adalah tempat paling aman. Ternyata selama 24 jam anak saya ada di pondok dan saya tidak bisa mengontrol anak saya. Bagaimana nasib anak saya nanti? Saya pengen tanya nih, misalnya Bang Fed ya punya anak nih, entah cowok atau cewek, terus mau mencari boarding atau pondok pesantren. Kalau Bang Fed mau cari yang seperti apa? Kira-kira apakah jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak atau bagaimana? Kalau yang jumlahnya sedikit, otomatis uang yang kita keluarkan akan lebih banyak. Belum tentu, ada yang dia kutab. Yang dekat sini? Iya kan, belum tentu. Maksudnya yang dekat base camp kita nih. Ada yang satu anak, satu kelas 4 orang. Ada yang misalnya nih, ininya gratis gitu. Saya malah jadi curiga kalau gratis. Iya kan kurang kaya. Orang kaya misalnya ya dia kerja di pertambangan, di perminyakan, terus dia bikin bukan sekolah kutab gratis gitu. Pilihannya apa? Apakah yang jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak? Saya lebih memilih jumlahnya dikit. Padahal itu nggak ada hubungannya. Nah, saya pengen ceritain. Wih, mantap. Dijebakan Batman Ogut. Iya, memang saya jebak. Karena kepikiran orang kan seperti itu. Iya, karena lebih terkontrol kalau sedikit. Kasihnya saya itu memilih sekolah yang jumlah muridnya sedikit. Kenapa? Mudah diawasin. Mudah diurus. Ternyata itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa? Saya menemukan beberapa kasus. Jumlah anaknya loh cuma 13 orang. Pelakunya sih abang kelasnya. Berapa orang? Ya semua. Iya, coba bayangkan. Jadi jumlah itu enggak, karena memang tadi selama sistemnya tidak berjalan dengan baik, ya mau jumlah berapa, karena misalnya jumlahnya mau ribuan ya, tapi kalau sistemnya baik ya akan terawasin kan gitu. Iya betul. Dan ini akan menjadi, minta maaf, banyak sekolah ya tadi yang arahnya ke Islam, yang ke boarding, itu lupa bahwa ini akan dimintain tanggung jawab sampai di akhirat. Iya betul Kak. Saya kasih contoh ya. Jadi saya menangani di salah satu boarding school terkenal di Jawa Tengah ya, dia nasional. Namanya apa kelasnya? Enggak boleh dong. Dipancing. Sensor. Jadi gini. Saya pernah mengisi untuk kelas SMA-nya. SMA juga pernah. Nah, waktu itu ada kasus kelas 8 kelas 11. Berarti kalau zamannya kita kelas 2 SMA. Itu melakukan oral seks sama jenis dengan laki-laki lewat mulut gitu. Oral seks namanya, biar teman-teman tahu. Udah saya sebut tadi. Enggak dengar, ngantuk. Bukan sengaja dia ntar SP ngomongnya biasanya SP. Nah, dia mau curhat sama saya. Akhirnya ditemukanlah oleh pihak fasilitasi pihak yayasan, fasilitator, orang tua, dan saya dan anak anaknya ketemu. Kita ngomong secara personal. Saya tanya, abang melakukan ini sejak kapan? Sejak kelas 8. Kelas 8. Berarti kelas 2. Kelas 1. Kelas 2 SMP. Kelas 8 kelas 2 SMP. Oh iya betul. Iya benar kan, 2 SMP. Benar. Saya tanya, bang, selama melakukan ini kan di boarding nih, itu pernah ketahuan nggak? Pernah. Sama siapa? Sama teman saya. Jadi ketika kelas 8 dia melakukan oral seks itu, ketahuan temennya. Terus reaksi temennya gimana? Diam saja. Diam, oke. Nah, satu ketika udah kan, mereka ketemu berdua yang tadi melihat itu, ngobrol-ngobrol. Ternyata si temen yang melihat tadi itu punya kelompok tersendiri yang melakukan hal yang sama. Bayangkan dari kelas 8 sampai kelas 11 dan yayasan, saya kurang tahu, merasa tidak tahu. Merasa tidak tahu, belum tentu nggak tahu. Ya? Karena kan kita nggak tahu kejujuran. Tapi dia baru terkaget-kaget. Nah itu, saya bilang, Pak Bu, Bapak Ibu membuka yayasan ini lembaga, kan arahnya baik. Betul. Niatnya baik, tapi kan niat aja nggak cukup. Betul. Caranya juga harus dengan yang baik, termasuk menjaga mereka, betul kan? Benar. Itu akan diminta sampai di akhirat kelak, betul nggak? Betul Kak. Kemudian, ya udah, kita akan kerjasama sama Peduli Sahabat. Sampai sekarang nggak ada sama sekali. Sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang, hampir mungkin setahunan. Kalau dia merasa ini hal yang serius, dia akan segera cepat dieksekusi. Iya, ini karena sudah ada korban, bahkan itu korbannya circle-nya besar. Iya. Bukan hanya 1-2 kan. Iya, jadi tadi Bang, apakah jangan-jangan para pengurusnya juga melakukan hal demikian?
Bukan sih, jadi kayak mungkin dia takut dampaknya. Nah, padahal ini kan kalau ditangani dengan baik, itu kan akan membuat orang lebih percaya kan. Sebentar, tadi maksudnya takut karena dampaknya, dampak apa Kak? Misalnya nih sampai ketahuan, oh ternyata ada pelakuan seperti itu kan, orang tua akan bertanya-tanya dong. Iya. Tapi kan sebetulnya nggak perlu sampai setakutnya seperti itu. Ya lebih baik kalau emang itu mungkin bubarin aja sekolahannya, Nah, ketimbang dia banyak menciptakan monster-monster baru. Itu dia. Jadi memang agak repot sehingga beberapa pondok pesantren, beberapa boarding itu menutupi kejadian-kejadian seperti itu, dianggap ya udah kalau melakukan keluar, sudah gitu aja gitu. Sehingga tadi Efek jerahnya di mana kalau melakukan terus keluar itulah, gitu jadi loh. kayak lingkaran setan gitu kan, Tetap muter-muter masih aja tadi. muter di situ. Iya. Nanti berat bola salju ketika udah kejadian kayak hari baru ini yang ada tadi di Sumbar ini. nih. Nah, 40 begitu ternyata apa? korbannya. Misalnya nih kejadian di Sumbar. Nanti saya akan diundang ke sana misalnya. Sudah seminar sudah. Harus ada tetap Tapi pendampingan iya, yang mestinya kan harus ada yang mulai yang lah. ketat, betul. Setidaknya mungkin jadi pemerintah emosi nih Sumbar saya ya. nih. Iya sih game Dulu pemerintah Sumbar itu sempat waktu pas pandemi ya. Kan kita tiap tahun sering diundang, tiap tahun rutin. Nah, waktu pas pandemi kan lewat online. Itu siap akan mengadakan akreditasi untuk boarding dengan masukan berbagai ahli, termasuk Peduli Sahabat. Tapi sampai sekarang juga nggak jalan. Nah, gitu kan. Jadi kayak ini lagi hype, lagi ter-highlight, tapi sudah pembicaraan seminar selesai sudah, nah gitu. Yang malah jadi pertanyaan saya gini Kak, akhirnya Kak, ini sebenarnya memang sengaja dibiarkan agar isunya tetap berputar dengan beberapa pesanan entah siapa, atau memang pengurus sekolah takut seperti tadi ketika ini menyebar, dia takut akan nggak ada yang mau lagi di sekolah di dia. Kalau dugaan saya sih ya, dugaan saya nggak ada yang mau menginisiasi, yang memulai. Karena saya yakin nih kalau sudah ada yang memulai, mereka akan, makanya tadi ketika saya mau bikin pilot project, itu akan banyak yang tertarik kan. Oh iya, ke sana, cuma karena ini belum jadi ya keterbatasan dana, kembali lagi ke dana. Setelah ini akan kita galakan nih kayaknya. Sekolah-sekolah akan saya kirimi proposal. Bukan dana yang pilot project tadi itu loh itu. Nah, mesti kan dibahas. Nah, begitu itu ada, saya yakin akan ngikut. Misalnya nih, Peduli Sahabat katakanlah sebagai asesornya, sebagai yang menilai. Ada satu sekolah ikut. Kan orang lebih percaya kan? Ya. Oh iya, dia sudah memang harus ada pilot project, betul. Sudah ada akreditasinya, dapat B dari Peduli Sahabat. Yang lain pasti akan ngikut, betul nggak? Betul. Nah, masalahnya sampai saat ini belum ada yang memulainya. Kak, bismillah insya Allah nih setelah podcast ini Kak, setelah Kasihnya sudah mengimplementasikan semua ilmunya di sini, statement-statementnya di sini. Saya mau sampaikan nanti ke teman-teman yang saya punya link juga, terus juga beberapa lembaga yang mungkin bisa kerjasama nantinya untuk masuk. Karena gini, kemarin saya ngobrol sama salah seorang ustadz yang juga aktif di daerah Bogor untuk menggarap antisipasi LGBT ini Kak. Ternyata setelah beberapa hal dia tempuh dengan beberapa bukti, dengan beberapa surat menyurat, yaitu biasa aja oleh pemerintah kotanya dibiarkan begitu aja. Padahal tingkat dari homoseksual di daerah Jawa Barat meningkatnya luar biasa kata Dokter Inong terakhir. Iya, itu, Pak, dari ini tiap tahun ya naik terus, mulai dari sipilis, Raja Singa. Kakak tahu kan Raja Singa? Raja Singa tahu. Ada teman kita yang lagi sakit loh. Siapa? Nggak tahu. Katanya kena Raja Singa. kena sesuatu. Raja Singa apa kondor nih? Nah, terus HIV juga meningkat terus di kalangan seks lelaki dengan lelaki. LSL itu. Iya. Nah itu dia maksud saya. Apakah karena, mohon maaf nih saya ngomongnya agak terlalu menyakitkan buat para pemimpin negeri ini. Apa karena proyek ini nggak ada duitnya? Apakah proyek ini nggak ada menghasilkan, nggak seksi gitu? Atau menurut bukan cuma pemerintah, tapi ini buat lembaga-lembaga yang tadinya siap untuk menggarap ini, akhirnya mereka mundur. Apa karena ini nggak seksi dan nggak menghasilkan uang, mereka nggak mau jalan? Waktu itu kami ya pernah diundang oleh Wanti Press, oleh Bunda Inong, saya, gitu. Dan kami sudah memberi masukan. Semestinya kan enak tuh misalnya Muhammadiyah, NU atau siapapun itu kan mereka udah punya sistem kan, ada RKI-nya, ada keluarganya gitu, betul kan, yang nangani keluarga. Nah ini kan sebetulnya cukup diedukasi dan sebagainya. Atau misalnya ada jaringan Islam terpadu untuk yang boarding kan itu ada tuh. JIT dong. Nah cuma itu tadi kayak nggak ada yang memulai gitu.
Tapi begitu ada yang memulai masih akan jalan. Itu. Bismillah, ntar kita akan mulai nih. Bismillah, mungkin dari Bismillah, makanya. laki pecana kata. Nanti lagi kita akan coba mulai ya. Karena ini tadi seruan saya buat para lembaga-lembaga, Kak. Ini buat kalian yang ada di lembaga sosial, isu LGBT ini bukan isu keagamaan doang, tapi ini isu sosial juga. Semua agama memusuhi LGBT gitu. Balik lagi, kita nggak benci orang ya, tapi kita benci pelakunya. Iya. Apa yang dia lakukan? Iya. Salah, kalau pelakunya dia juga. Masya Allah, Kak, ini harus ada lanjutan nih, Kak, obrolan ini, Kak. Tapi terakhir tadi yang belum terjawab, bagaimana orang tua agar mereka tenang menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren yang itu terjauh daripada LGBT? Apakah dengan standar? Saat ini ya belum ada, karena belum ada. Coba saya mau jawab. Alat ukurnya belum ada ya? Bukan alat ukurnya tadi, sistemnya tadi. Oh, sistem, akreditasinya belum ada. Coba misalnya Kasinyo, saya tolong carikan pondok pesantren yang aman bagi anak saya. Ya. Apa? Kita indikatornya atau alat ukurnya apa kan susah. Karena belum ada akreditasi tadi. Kalau saya bilang, "Oh, Bu, tolong cari yang jumlahnya sedikit." Ya tadi sedikit ada. Gak berpengaruh. Ternyata malah dia masuk yang ke dalam. jumlahnya banyak, sama aja banyak kasus di sana gitu kan. Gitu. Jadi memang mau nggak mau harus ada akreditasi untuk boarding ini. Brother, ini yang anak-anak yang masih pada kecil nih, ya kan, yang kita seumuran. Gue punya anak 4. Ini anak gue nanti insya Allah akan pondok. Kalau nggak kita mulai dari sekarang, nanti bakalan lebih sulit nih nyari pondok nih. Pernah waktu itu saya posting di Facebook. Itu ada yang mengkritik dari walau alam, saya kurang tahu juga, nggak kenal juga. Apa kritik mereka dia? Soal akreditasi. Itu nanti akan jadi ladang uang, jadi itu. Jadi kadang ketika kita ada kok jadi ke ladang uang ya? Nah iya itu karena kita mikirnya pertama itu. Saya juga kurang tahu tuh. Nanti akan jadi ladang uang, nanti pada bayar dan sebagainya. Padahal bisa dibikin sistem sosial, bentuknya terbuka. Nah, misalnya nih, cukup dekat aja. Ada CCTV di setiap kelas, setiap tempat tidurnya misalnya. Enak kan? Tapi kan dia bisa melakukan di kamar mandi, Kak. Iya maksudnya tuh. Bisa nggak di kamar mandi terus yang kalau akreditasi yang kurikulum kan ya tutup ya. Tapi kalau mau itu sistemnya sosial kan bisa terbuka, sehingga untuk mengurangi minta maaf tuduhan-tuduhan untuk penduduk sahabat tuh cari uang loh. Nah ini kan kita harus declare dulu di awal. Teman-teman tahu ya gitu. bahwa peduli sahabat ya termasuk Lucky Pet itu kita tujuannya sama sekali enggak orientasinya bukan untuk urusan masalah cuan. Teman-teman udah tahu ya peduli sahabat track recordnya seperti apa gitu. Lagi-lagi Pet AdSense aja kagak. Karena orientasinya dakwah bismillah insyaallah. Gitu. Oke Kasihnya, terima kasih banyak Kasihnya ya. Nanti kita lanjut lagi masalah LGBT series, teman-teman tungguin. Insyaallah. Di Lucky Pet Channel transgender selanjutnya. Boom boom boom. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Kasihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.